Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Kembali pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai update COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data terkini dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 16 Juni 2020 terdapat penambahan kasus positif sebanyak 94 kasus. Sehingga kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 9.062 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.329 orang dinyatakan telah sembuh, sementara 583 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit ada sebanyak 1.416 pasien. Sementara sejumlah 2.764 orang melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk orang dalam pemantauan atau ODP ada berjumlah 21.661 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP sampai dengan saat ini dilaporkan tercatat sebesar 13.966 orang. Informasi berikutnya yang kami sampaikan adalah mengenai pemeriksaan laboratorium PCR di DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus secara agresif meningkatkan kapasitas dari pemeriksaan metode real-time PCR. Antara lain dilakukan dengan membangun laboratorium satelit COVID-19. Laboratorium COVID-19 ini berlokasi di 2 RSUD, yaitu di RSUD Pasar Minggu dan RSKD Durensawit, dan telah beroperasi sejak 9 April 2020. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR yang telah dilakukan sampai dengan 15 Juni 2020 tercatat sebanyak 211.411 sampel. Sedangkan pada 11 Juni 2020 sendiri, tes PCR telah dilakukan terhadap 3.536 orang, di mana 2.853 diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis baru. Hasilnya adalah 94 positif, sementara 2.759 orang dinyatakan negatif. Untuk diketahui bahwa sampai dengan saat ini total tes PCR kasus baru sebesar 9.669 tes per 1 juta penduduk per minggu. Hal ini sudah melampaui target WHO, yakni 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu. Untuk rapid test, sampai saat ini telah dilakukan pemeriksaan rapid test kepada 179.859 orang. Angka reaktifnya ada di kisaran angka 4%, dengan rinciannya 6.640 dinyatakan reaktif COVID-19 dan 173.219 dinyatakan non-reaktif terhadap COVID-19. Selanjutnya sesuai dengan SOP, untuk kasus positif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR, dan apabila hasilnya positif, maka penderita akan dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan COVID-19, atau bisa juga dilakukan isolasi mandiri di rumah. Pada masa PSBB transisi ini, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Kami himbau masyarakat untuk turut mengisi survei persepsi resiko COVID-19 yang dapat diakses pada situs s.id.resiko-covid. Survei yang diisi akan menjadi masukan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan penanganan COVID-19 ke depannya. Kami himbau pula masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mengurangi penularan resiko COVID-19, yaitu dengan selalu menggunakan masker apabila berada di ruang publik atau di kerumunan, kemudian selalu mencuci tangan selama 20 detik dengan air mengalir dan sabun, atau juga bisa menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak antar orang.
Informasi terakhir yang kami sampaikan adalah mengenai kolaborasi tangani COVID-19. Pemprov DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat yang ingin berbagi dengan sesamanya yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19. Dalam satu program yang digagas, yaitu Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Terhitung sejak 24 April hingga 15 Juni, Pokja KSBB telah mengumpulkan komitmen dari para donatur sebanyak 423.486 paket sembako dan 167.611 paket makanan siap saji. Informasi lengkap seputar KSBB dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/kolaborasi. Demikianlah update COVID-19 yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.